Halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana? Masih ingat sama mantan? Ya, jangan lupa ngopi dan senyum hari ini. Sebelum ngopi dan senyum itu sendiri dilarang. Bertemu lagi dengan KM. Kali ini KM akan menceritakan film yang cukup mengsedihkan. Karena si tokoh utama ini dibully di sekolah. Niat ingin melawan, si tokoh utama ini pun dikeluarkan dari sekolah dan dipenjarakan. Ia pun harus menyesuaikan hidupnya dengan kerasnya kehidupan penjara sehingga menjadi petarung yang hebat. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya brother. Ya, karena ritual tersebut KM tambah bersemangat untuk menciptakan video-video baru lainnya. Ini dia si tokoh utama, kita sebut saja namanya Pok Nur, yang sedang bersekolah. Pok Nur ini pun dikejar dan dibully oleh teman-teman sekolahnya. Si Pok Nur pun ditantangi untuk beradu jotos. Ya, dikarenakan Pok Nur tak bisa membela diri, ia pun kalah. Akan tetapi ketika si Pok Nur ingin membela diri dengan memukuli temannya itu dengan tombak, tiba-tiba si guru datang. Dikarenakan kejadian itu, si Pok Nur pun dikeluarkan dari sekolah, divonis selama 2 tahun penjara, didenda sebanyak 5 juta. Walaupun membawa pengacara yang handal, hukuman itu pun tak terelakkan. Si paman pun mengantar Pok Nur ke penjara. Di penjara kelihatan seperti mewah. Ia melihat ruangan boxing dan di sana mereka berdua bertemu dengan kepala penjara. Ya, di sini kepala penjara ini bersifat antagonis ya. Ya, singkat cerita, Pok Nur pun dan paman pun berpisah. Kemudian Pok Nur pun diarahkan ke penjara. Di penjara itu banyak sekali tahanan-tahanan, ada yang frustasi, ada yang gila, ada yang sedang berolahraga. Di tengah-tengah perjalanan si Pok Nur pun diganggu. Dan untungnya ada yang membela dia. She's so cute and delicious. Nur pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sel, Nur diberi pakaian dan langsung menggantikan pakaian tersebut. Lalu di penjara itu juga si pengarah menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu seperti waktu sarapan tepat jam 7, makan siang tepat jam 12, makan malam jam 5 sore. Dan lampu akan dipadamkan tepat pada jam 9. Lights on at 9. Checking with the register. Dan di sel tersebut, Nur bertemu dengan seseorang dan seseorang ini akan menjadi teman dekatnya. Dan ketika bel berbunyi, mereka pun makan siang. What does that mean? Chow time. Nur pun mengambil lauk dan makanannya sambil melirik-lirik seseorang yang mengganggunya tadi. Ya, tiba-tiba si pengganggu itu datang mendekati si Nur. Dengan beruntungnya, si Nur pun dibantu oleh temannya ini. We were simply having a nice, friendly discussion. What's wrong in the hole? Hey, Dikarenakan mulai gelisah, takut, dan was-was, Nur pun memutuskan untuk menelepon pamannya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, temannya ini mengatakan bahwa di telepon itu ada penjaganya dan mereka mendengar apa yang engkau katakan. Maka dari itu berhati-hatilah. where are the phones? In the visitation room? Lalu Nur pun menelepon pamannya dan mengatakan bahwa Nur sangat ingin sekali keluar dari penjara ini. Tapi tiba-tiba penjaga marah dan menyuruh Nur mematikan teleponnya. Time's up, huh?
I'll talk to you later. Nur pun dibawa ke kepala penjara lagi untuk mendatangani sebuah surat yang mana Nur sendiri tak paham dengan isi surat tersebut. Karena akal-akalan dan trik si kepala, Nur pun mendatanganinya. A little aggressive. Some of the girls are. Keesokan harinya, Nur pun dipekerjakan untuk membersihkan kotoran lantai. Ketika sedang menyikat, Nur pun kembali diganggu. Niat si pengganggu ini ingin tidur berdua bersama Nur. Entah apa yang diniatkannya. Ya, tentu saja Nur menolaknya. Karena tolakan itu, si pengganggu pun menjotosi mukanya si Nur. You can only hide behind. Setelah bekerja, Nur pun pergi mandi membersihkan diri. Setelah mandi, temannya pun yang bernama Cat ini melihat mata Nur yang agak bonyok. Cat pun dengan penuh emosi menghampiri si pengganggu itu tersebut. Cat, no! Malam pun tiba. Para penjaga membawa Cat ke sel dalam keadaan babak belur. Si Pok Nur seperti merasa sangat aneh di penjara tersebut. Ditambah lagi si kepala penjara mengatakan jika Nur berani membuka mulut, maka Nur sendiri akan dibunuh secara perlahan. Sungguh luar biasa. Lalu kemudian si kepala penjara memaksa Nur untuk berduel. Ya tentu saja Nur yang masih awam dalam dunia perduelan, ia pun dengan mudah dikalahkan dengan sekali jotos. Dan si kepala penjara pun telah memasukkan Nur dalam daftar pertarungan yang akan dilaksanakan seminggu lagi. Sungguh luar biasa. She's the girl. This is one-on-one. I say now! Nur pun menelepon kembali pamannya. Awalnya tidak dibolehkan karena si penjaga takut jikalau Nur mengatakan sesuatu yang tidak senonoh kepada pamannya. Dan benar-benar saja Nur menutup-nutupi semua dan mematikan teleponnya. Kemudian Nur pun dibawa ke kamar mandi dengan diawasi agar dia membersihkan diri. Dikarenakan frustasi pikiran tak karuan, Nur pun memutuskan untuk menyudahi hidupnya. Ya tentu saja ini gagal karena pipa yang ia tumpangi patah. Keesokan harinya, Nur pun memutuskan untuk berlatih yang dilatih oleh Cat sendiri. Setelah berlatih, Cat pun membawa Nur ke sebuah ruangan dan menunjukkan sesuatu hasrat agar si Nur mendapatkan sesuatu yang belum ia rasakan. Membagongkan bukan? Cat pun melatih Nur dengan sungguh-sungguh. Nur pun terus berlatih agar menjadi kuat dan tak terkalahkan. Keesokan harinya, pertarungan pun dimulai. Nur melawan seseorang yang membulinya ketika ia bersekolah dulu. Singkat cerita, mereka pun bertarung.
Nur pun memenangkan pertarungan ini. Lalu Nur dihadapkan kembali ke kepala penjara dikarenakan si kepala penjara ini menjual video-video pertarungan mereka demi cuan. Si kepala menawarkan akan membebaskan Nur jikalau Nur melawan Rija dalam pertarungan nanti. Rija adalah seorang yang selalu mengganggu si Nur. Ya, singkat cerita, mereka pun sepakat. Deal. Karena pertandingan yang akan dimulai, Nur pun terus berlatih dimanapun, kapanpun. Anehnya si petugas ingin sekali Nur kalah di dalam pertandingan ini. Ini terlihat dari petugas yang melarang Nur makan, bahkan apel yang diberikan Kate dipaksa untuk dimuntah. No, go. What? Okay. Malam pun tiba, Nur yang sangat kelaparan terpaksa memakan tikus yang berjalan di depannya agar ia memperoleh tenaga energi untuk pertandingan perjotosan nanti. Think you're gonna do? I don't have. Masih di malam itu, Rija pun telah sangat siap bertarung dengan Nur. Dengan peraturan yang sangat membagongkan, mereka harus bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Fight! Ya, tentu saja si tokoh utama yang memenangkan pertarungan ini. Saat ingin membunuh Rija, si Nur pun tidak bisa. Lalu si kepala penjaga menghampiri dengan mengatakan jikalau ingin bebas, habisi dia. Lalu memberikan pisau kepada Nur untuk memudahkan Nur dalam menghabisi dia. Kill her. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah si kepala penjara yang disandra oleh Pok Nur. Perlahan-lahan mereka menuju pintu keluar yang diikuti oleh para pidana lainnya. Lalu si kepala penjara itu pun dipukuli sedangkan Nur dan Kate pergi menjauh dari penjara tersebut. Get the keys. See how tough you are. Thanks, Ginger. What was it you said? Sungguh ending yang mengkepala penjarakan. Bagaimana? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari film ini adalah bahwa seseorang itu akan sangat berubah jikalau lingkungannya yang mendidiknya. Ya, jadi memang lingkungan itu yang paling mengubah seseorang sebenarnya. Oke, saya GM, sampai jumpa di video-video baru lainnya. Cuk.